kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Afriliani dengan NIM 088. Di sini saya menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Yang akan disampaikan oleh Sylvia Agustin dan Mbak Farida. Untuk Mbak Sylvia Agustin, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar pendidikan kewarganegaraan. Next. Pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan pada sejatinya merupakan pendidikan yang menuntut warga negara berwatak good and smart citizen. Berdasarkan pengertiannya, pendidikan kewarganegaraan atau bisa disebut dengan PKN adalah salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari bagi setiap mahasiswa. Bahkan pendidikan kewarganegaraan telah kita pelajari sejak dini, tepatnya pada saat kita masih berada di jenjang sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan untuk menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan nilai-nilai moral bangsa, menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi warga negara. Next. Masalah yang dibahas dalam pengantar pendidikan kewarganegaraan yaitu 1. Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan, 2. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, 3. Urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara, 4. Substansi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Next. Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini muncul pertama kali pada 1957 dengan nama kewarganegaraan yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh kewarganegaraan bagi yang kehilangan status kewarganegaraan sebagai tindak lanjut dari dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan surat keputusan nomor 122274 sampai dengan tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah
dan tujuan revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia pada tahun 1562 yang memiliki acuan mata pelajaran Civics yang telah muncul pada 1961. Next. Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran Civics versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dan tuntutan yang sudah berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama kewarganegara yang isinya di samping adalah ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968 termasuk GBHN, HAM, dan lain sebagainya. Ketetapan MPR 2/MPR 1988 tentang P4 maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pembelajaran ini, yaitu sangat dominannya materi P4 dan PMP dalam perkembangannya. Yang terakhir, materi PM4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam kurikulum suplemen 1999, apalagi 2 MPR garis 1578 tentang P4 yang dicabut dengan ketetapan MPR nomor tersebut. Pada era reformasi ini, pendidikan kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi di era pendidikan kewarganegaraan dengan diagram baru. Penetapan konsep ini tentu saja harus disesuaikan dengan model KBK. Next. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 1, kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990, kemudian PP Nomor 60 Tahun 1999, dan kemudian ada Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265 Dikti-Kep 2002 tentang penyempurnaan kurikulum dasar mata kuliah perkembangan kepribadian pendidikan Pancasila dan perguruan tinggi di Indonesia. Next. Kemudian ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan Nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah menetapkan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan kepada dalam kurikulum setiap program studi. Kemudian ketetapan Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti-Kep 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di
perguruan tinggi. Kemudian ada keputusan Dirjen Dikti di Diknas RI nomor 34 garing Dikti garing Kep garing 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Next. Kemudian ada urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara. Urgensi pendidikan kewarganegaraan pada sebentar. Ada urgensi Kemudian urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara. Urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendorong keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya kewarganegaraan generasi muda adalah atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang baik dan cerdas adalah menjadi indikator dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Kemudian ada substansi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Substansi pada pendidikan kewarganegaraan nantinya akan berpijak pada pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofik kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab dengan memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menetapkan konsepsi filsafat bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Sedangkan menurut SK Dirjen Dikri nomor 43 tahun 2006, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air, demokratis yang berkeadapan,
menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan pada sejatinya merupakan pendidikan yang menurut warga negara berwatak good and smart citizen. Pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa dasar hukum. Urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa negara. Substansi pada pendidikan kewarganegaraan nantinya akan berpilar pada pilar-pilar kebangsaan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab dengan memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menetapkan konsepsi filsafat bangsa, wawasan negara, dan ketahanan nasional. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan bab 1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan. Ada yang disampaikan? Untuk pemaparan materinya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitria Zuriatun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 juga tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Pendahuluan bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, perjuangan dan pengorbanan artinya merdeka dan bebas dari bangsa penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya bangsa dan negara Indonesia bukan berarti tidak ada ancaman, hambatan, interupsi, dan tantangan meskipun Indonesia sudah merdeka, kini masih tetap menghadapi masalah yang semakin kompleks. PPT-nya belum muncul di layar. Baik, sebentar. Baik, saya ulangi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan bab 1. Pendahuluan bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, perjuangan dan pengorbanan akhirnya merdeka dan bebas dari bangsa penjajah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya bangsa Indonesia dan negara Indonesia bukan berarti tidak ada ancaman, hambatan, interupsi, dan tantangan. Meskipun Indonesia sudah merdeka, kini masih tetap menghadapi masalah yang semakin kompleks. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, maka dari itu diterapkan pendidikan karakter dalam pendidikan kurikulum nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal yang ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Masalah yang akan dibahas yaitu sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, urgensi
pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara, substansi kompetisi pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Pertama muncul tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan. Pada tahun 1959 saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 berimplikasi pada sistem pendidikan Indonesia, khususnya penggunaan istilah pelajaran kewarganegaraan berubah menjadi civis yang di dalamnya sejarah terkait kebangkitan nasional. Untuk Mbak Farica boleh dilanjutkan. Materi yang tadi. Baik, akan saya lanjutkan kembali sebentar. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Baik, Mbak Farica sudah terlihat. Oke, baik, akan saya lanjutkan kembali. Secara perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Pertama muncul tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan. Pada tahun 1959, saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 berimplikasi pada sistem pendidikan di Indonesia, khususnya penggunaan istilah pelajaran kewarganegaraan yang berubah menjadi civis, yang di dalamnya sejarah terkait kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato kenegaraan Presiden yang diarahkan untuk Nation and Character Building, sumber buku yang digunakan oleh pendidik pada masa itu yaitu Civis Manusia dan Masyarakat Indonesia Baru, dan 7 bahan pokok indoktrinasi atau lebih dikenal dengan istilah BAPI. Seiring dengan perkembangan zaman, namanya silih berganti sehingga pada era reformasi kini resmi berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. 1. Undang-Undang 1945 pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua dan keempat pasal 27, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, Tab MPR nomor 2 garing MPR 1999, Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan terakhir SK Dirjen Dikti nomor 43 garing Dikti garing Kep garing 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara yaitu mewujudkan warga negara sadar bela negara yang berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan pengembangan jati diri serta moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, warga negara akan didasarkan untuk mengabdikan dirinya pada negaranya sehingga akan bersatu padu dalam menghadapi berbagai ancaman. Melalui pendidikan kewarganegaraan inilah akan memunculkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, nilai, serta sikap yang baik. Substansi dan kompetisi pendidikan kewarganegaraan. Adapun substansi dan kompetisi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 yaitu 1. Civic knowledge, yaitu pengetahuan warga negara masuk ke dalam K13 pengetahuan yakni Pancasila, Undang-Undang NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dimensi DWKN yang semuanya melebur ke dalam rumus KD. Civic skill, keterampilan warga negara masuk ke dalam K14 keterampilan. 3. Civic disposition, sikap warga negara masuk ke dalam K1, KI1, dan KI2, sikap spiritual dan sosial.
Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan berperan penting bagi negara Indonesia karena dengan adanya pendidikan ini, seorang siswa atau mahasiswa akan selalu belajar pendidikan karakter supaya dapat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai luhur bangsa Indonesia yang terjamin dalam Pancasila. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan ini terdapat 6 landasan hukum, salah satunya yang terdapat dalam Undang-Undang Alinea 2, Undang-Undang 1945 Alinea 2 dan 4. Urgensi dari pendidikan kewarganegaraan berarti mewujudkan warga negara yang sadar bela negara dengan substansi dan komposisi dasar pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jika tidak ditanamkan pendidikan kewarganegaraan ini, dikhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan generasinya. Berikut adalah daftar rujukannya. Baik, presentasi dari saya sudah selesai. Saya serahkan kembali kepada moderator, Mbak Tia. Terima kasih untuk Mbak Faricat atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh. Baik, untuk Mbak Farah, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Duratul Fahriya, nomor di belakang. Pertanyaan ini saya lakukan untuk Sylvia Agustin. Ngomong-ngomong mengenai pendidikan kewarganegaraan ya, di dunia pendidikan itu kan memang semenjak dari dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sampai mahasiswa itu kan pendidikan kewarganegaraan itu kan masih berlaku kan. Memang diperlakukan di dunia pendidikannya. Lah, menurut Mbak Sylvia sendiri, apakah dengan adanya pemberlakuan pendidikan kewarganegaraan di setiap lembaga sekolah itu mampu meningkatkan kebangsaan para siswa ataupun mahasiswa? Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Durotul. Semakin optimal pembinaan pendidikan kewarganegaraan dan semakin positif sikap mahasiswa, maka akan mendapat pertumbuhan sikap dan semangat nasionalisme di mahasiswa lingkungan perguruan tinggi. Jadi semakin tingginya pembinaan kewarganegaraan itu semakin besar juga peningkatan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Begitu Mbak Farah. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih untuk Mbak Sylvia atas jawabannya. Untuk yang selanjutnya, Mas Naufal Rusdi Oke, dipersilakan. baik. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama Muhammad Naufal Rusdi dengan NIM 1804. Saja ke pertanyaannya. Bagaimana pembelajaran pendidikan negara yang ideal bagi bangsa Indonesia agar tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat berhasil? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naufal. Pendidikan kewarganegaraan yang ideal yaitu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, yang dalam proses pembelajarannya itu akan menyangkut kondisi dan problematika bangsa sehingga siswa atau mahasiswa itu dapat memecahkan masalah bangsa ini. Bukan hanya siswa dan mahasiswa, tetapi masyarakat juga, supaya seperti contohnya parameter keberhasilan pendidikan kewarganegaraan adalah berkurangnya tindakan-tindakan korupsi atau hal-hal yang lain yang akan melanggar hukum Indonesia. Sudah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Farica, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada sanggahan dari teman-teman? Tidak, Mbak. Alhamdulillah tidak. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Monggo. Izin bertanya, Iya, Mbak Tarisa, monggo. apakah pendidikan bela negara itu hanya bisa kita dapatkan pada Tidak. kewarganegaraan dan kita sebagai mahasiswa atau pelajar pentingnya mendapatkan pendidikan bela negara itu untuk apa ya? Dan pertanyaan ini saya ajukan kepada setiap orang yang bisa menjawab. Bisa dibantu. Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang berkenan untuk menjawab dari pertanyaan Mbak tadi. Atau mungkin dari materi juga bisa menjawab.
Baik, Kak Dorotul Arya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Tadi pertanyaannya kan apakah pendidikan bela negara itu penting gitu nggak? Gini, apakah pendidikan bela negara itu hanya bisa didapatkan pada matkul atau pendidikan kewarganegaraan yang ada di sekolah ataupun di universitas gitu. Nah, urgensinya itu dan manfaatnya untuk kita itu pendidikan bela negara itu apa? Kalau kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Eh, Urgensinya itu pendidikan bela negara itu menjadi sangat penting karena dipandang relevan dan strategis untuk eh, pembinaan pertahanan negara dan untuk meningkatkan pemahaman serta penanaman jiwa patriotisme dan cinta terhadap tanah air yang sudah semestinya itu menjadi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, itu uh, wajib dimiliki bagi kita sebagai warga negara. Kan di setiap negara itu kan mesti memiliki warga negara. Nah, warga negara itu berhak dan mempunyai kewajiban untuk membela negaranya sendiri. Itu yang dapat saya jawabkan mengenai pertanyaan Mbak Tarisa. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Kalau begitu, apakah ada yang akan ditanyakan sekali lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk diskusi kali ini, akan saya tutup. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali.